Semoga bermanfaat. Itu akhir ayatnya semuanya kan ma'arif disebut. Ma'arif disebut. Kata ulama tajwid, al-lafzu fi nadhirihi kamithlihi. Jadi harus ada kesesuaian, keseragaman. Kalau ma'arif disebut yang pertama kita baca dua, maka berikutnya dua. Itu harus kita konsisten. Kita jaga konsistensi kita dalam ma'arif disebut. Yang pertama 4, berikutnya mesti 4. Pertama 6, selanjutnya 6. Itu juga memang tergantung kondisi. Kalau awal bulan 6 harokat gak apa-apa. Pertengahan bulan 4 harokat. Lagi bokeh 2 harokat aja cukup. Boleh imamnya bacanya 2 harokat, tidaknya lagi tipis nih persiapan. Yang penting konsisten. Kata ulama tadi, al-lafzu fi nawirihi kamithlihi, ay tasyiatul mat, ada keseragaman mat. 2 semuanya, 4 semuanya, 6 semuanya. Nah, sekarang kalau wasol bagaimana? Nah, cara mewasolkan yang saya dapat sanadnya itu bismillah itu bisa. Bismillah bisa. Kemudian alhamdulillah, ar-rahman, maliki, satu nafas. Kemudian iyyaka na'budu bisa. Ihdinas siratal mustaqim, as-sirat itu sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, itu cara wasalnya. Kalau nggak mau pakai cara wasal itu boleh, silahkan. Yang penting tolong lihat seragam. Maksudnya seragam itu kalau di rakaat yang pertama kita wasalkan dari basmalah, artinya di ihdinas siratal mustaqim. Usahakan di rakaat berikutnya pun seperti itu. Jangan al-ngacaku. Jangan ngacak pakai alif kemarin. Jangan al-ngacaku, jangan ngacak. Walaupun memang sholatnya tetap sah, tapi kurang bagus ya. Rakaat pertama berartinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, rakaat kedua berartinya ihdinas siratal mustaqim, rakaat ketiga berartinya di maliki yaumiddin wasallam. Yang parah kalau
niatnya wasol tapi diwakaf-wakafin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu namanya wasol wakaf, itu namanya al-ngaramu. Itu gak ada syaratnya, itu ngaram. Nah ini penting saya sampaikan supaya para sahabat lebih memperhatikan lagi ketika menjadi imam sholat Jumat, terutama bacaan yang sesuai dengan kaidah tajwid itu menjadi perhatian pertama dan utama. Yang kedua, perindah dengan lagu murattal Al-Quran, terserah lagu apa saja yang sedang dipelajari, itu praktekkan. Kemudian ayat pada ayat itu juga penting untuk diperhatikan. Andai kata kita ingin mewasolkan, cara wasol yang bersanad tadi saya sudah sampaikan. Yang kedua, terserah kalau wasolnya berarti di mana, yang penting konsisten. Nah ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini sekedar pengantar saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada kita yang mulia untuk tolong Ustaz Haji Roni Marhum sedikit mengingatkan kita bahwa yang pertama beliau menyampaikan terkait tauhidul huruf dan ma'rifatul huruf. Ketika kita nanti tadi sudah disampaikan hatinya mungkin kurang nyaman, maka senjata terakhirnya adalah hati imam kita. Maka penting kita memperhatikan dua sisi tadi. Yang pertama adalah tajwidul huruf, dan yang kedua adalah ma'rifatul huruf, di mana kita berhenti dan bagaimana tajwidnya. Kemudian beliau tadi menyampaikan terkait maratibul qiraah, jenjang-jenjang bagaimana kita membaca dalam posisi kita sebagai imam, mulai dari tahqiq, tartil, tadwir, dan hadar. Beliau sudah merekomendasikan kepada kita, memberikan bocoran kepada kita ketika menjadi khatib Jumat. Maka yang pas adalah maratib tadwir, ya, untuk kita baca ketika imam Jumat. Dan tadi beliau meminta kita untuk ingat bahwa ini adalah riwayat Hafs bin Asim, yang kemudian cirinya dua. Yang pertama adalah dibaca ayat per ayat. Yang kedua adalah diingat ayat terakhir dengan satu nafas, dan ditutup dengan al-lafzu bin azrihi au mislihi, ya. Jangan al-ngacaku dan jangan al-ngaramu, ya. Itu mungkin yang bisa saya simpulkan. Maka insya Allah kita buka sesi tanya jawab. Subhanallah, masih ada banyak waktu untuk mungkin dari para peserta. Tadi banyak sekali ilmu yang kita dapat. Silakan jika ada hal yang ingin mungkin dikonfirmasi atau diperkuat, ya, guru kita tadi ada, seperti tadi kita sudah banyak mendapatkan ilmu. Silakan kami buka 3 termin, ya. Termin pertama untuk 3 bertanya. Kami persilakan kepada para peserta, silakan mengajak saja, ya. Kalau pertanyaan boleh ngajakku, ya, boleh al-ngaramu boleh, tapi yang nggak boleh jadi imamnya. Artinya boleh ngajak kepada Ustaz Rehan dan boleh ngajak kepada Ustaz Jarwan. Silakan. Ya, silakan. Ustaz Supri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf ada pertanyaan sedikit. Untuk pembacaan pelafalan surat
mohon izin sampai daripada pertanyaan Ustaz Supri bahwa ayat yang terakhir di dalam surat Fatihah yang banyak saya dengar itu baca walaupun dia satu ayat, tapi di dalam walau do, nah itu do-nya itu bacaan do-nya itu dia pendek karena di do itu kan ada di atasnya ada matnya gitu kan. Tadi kalau kita dengar itu matnya itu sampai berapa dua ya nama harkat gitu kan. Tapi orang sering yang saya pernah dengar gitu mana do-nya pendek, yang mat alifnya yang dipanjangin gitu kan ya. Itu bagaimana ya? Terima kasih. Satu orang lagi yang penanya siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Tuan Guru Kiai Haji Ahmad Agung, ketika seorang imam pada saat takbiratul ihram menggunakan irama nahwan, kemudian setelah mau bangun untuk rakaat kedua, dia takbir yang kedua menggunakan irama hijaz. Bagaimana hukumnya pada saya sebagai murid untuk mendapatkan jawaban ketika seorang imam berubah nadanya, yang pertama nahwan, yang kedua iramanya hijaz. Gitu. Cukup sekian sampai. Oh iya, ngomong ingat apa lagi satu? Oh, kalau nggak hilang tas. Lupa tadi. Nambahin dari Ustaz Supri tadi yang untuk Al-Fatihah pernah dengar juga dia bacanya di alain yang kedua bacanya dia beranggapan bahwa alain yang pertama artinya belum lengkap, maka yang kedua dengan alain yang kedua yang nanti boleh dimulai dari awal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 4 pertanyaan dan memang dikit. Ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah surat Al-Ladina An'amta 'alaihim Ustaz Supri tadi hanya dibagi 2, berarti tidak sama dengan yang disampaikan beliau. Itu bagaimana pertanyaannya, apakah kurang sempurna ataukah kemudian selalu tidak sah? Ustaz Nasrani tadi menyampaikan tambahannya, banyak orang nggak tahu di double atau di tukangan, mungkin di luar tukangan gitu. Do-nya pendek, ya harus do-nya yang panjang, itu bagaimana? Dan terakhir tadi Ustaz takbiratul ihram pertama dengan nahwan, yang kedua dengan hijaz, dan yang terakhir tadi melengkapi Ustaz Supri tadi ya, hanya saja pada titik alainnya tadi. Betul. Pertanyaan ketiga dulu saya berikan komentar. Imam karya juga ya. Takbir yang pertama nahwan, takbir yang kedua hijaz, tadi yang ketiga cross, tadi yang keempat sikat. Keren itu. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita mau pakai lagu apa saja itu kita diberikan keleluasan. Artinya tidak ada aturan yang mengikat bahwa harus pakai lagu tertentu. Yang terpenting tajwid. Kemudian yang kedua, perindah bacaan yang sudah bertajwid itu dengan lagu yang semestinya. Dan para ulama Al-Quran sudah memberikan rumusan yang disebut dengan tausyih. Ya, tausyih itu rumusan lagu-lagu Al-Quran dari Bayati sampai dengan Jiharka. Yang nyamannya kita aja mau pakai lagu Jiharka, Bayati atau lainnya. Jadi takbiratul ihram pakai lagu nahwan, kemudian takbir yang berikutnya takbiratul intiqal ya, itu pakai lagu yang lain silakan. Ada yang nyamannya dalam satu kali pelaksanaan sholat hanya pakai lagu satu lagu, silakan, diperbolehkan. Ada yang waktu baca Fatihah
Yang pertama dibaca dengan lagu ros, tapi tengah-tengah langsung pindah ke awan, itu juga nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai keder aja. Kebanyakan lagu takut keder. Ya, kebanyakan lagu itu takut keder. Sayangnya kemana lagunya jadi nggak jelas. Jadi satu lagu Fatihah, satu lagu. Ya, kalau pernah awan boleh, kalau ros juga boleh. Kalau kita merujuk pada imam yang agak jauh, yang jauh kita masih Mekah dan Madinah, itu memang lagunya rata-rata pakai lagu ros. Ada juga sih yang pakai lagu Bayani. Dia rata-rata pakai lagu meronta ros. Jadi itu boleh. Ya, tidak berpengaruh terhadap sah tidaknya ibadah sholat. Yang penting perlu diingat tajwid, itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang pertama, bagaimana kalau nafasnya nggak kuat? Tadi saya sampaikan bahwa afdolnya itu memang satu ayat yang terakhir, yakni ayat yang ke-7, satu nafas. Kalau nafasnya sanggup, ya, kalau nafasnya kuat, jadi jangan maksain. Karena pernah kejadian gini, saya cerita ya, kejadian semuanya. Itu di daerah Kebonjeruk ada satu musola, imamnya aki-aki, nggak mau digantiin. Kita sholat nggak ada mau. Emang apa? Orang cuma kalau musola berdiri di atas rawa bapak moyangnya, jadi nggak mau digantiin. Jadi imam sholat maghrib, pengennya sih dapat afdolnya, karena mengikuti sholat imam masing lewat hafaz tarik syatidiyah, sanadnya seperti itu. Lantas dia gagal ukur kemampuan nafasnya, sehingga waktu dia ngimamin baca ayat yang terakhir suratnya begini, ya alladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Makmum nggak ada yang amin. Akhirnya yang kaki nengok, kalau pada kagak amin sih, ayah kagak denger kok belinya. Akhirnya berangkat lagi ke sholat maghrib. Ini bukan hal-hal ya, ini bukan hal-hal saya. Saya dapat cerita ini saat saya tugas Jumatan di Masjid At-Taubah Bonjero. Ada teman cerita begitu, di kampungnya, di daerahnya, imam sholat maghrib aki-aki maksain satu nafas sehingga limnya tidak terdengar. Akibatnya makmum nyaut seperti itu. Jadi ngobrol lagi, batalkan sholat. Seharusnya kalau kita nggak sanggup, pakai pilihan yang kedua. Pilihan yang kedua berarti di alaihim. Alaihim yang pertama, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu banyak imam Masjidil Haram bisa ini jelaskan juga bagi Rehan. Banyak imam Masjidil Haram yang berartinya justru di alaihim yang pertama. Kenapa? Karena ada secara fikih ya, atau secara tafsir itu dianggap satu ayat. Makanya kan tandanya itu lam alif dan daun waru itu kayak laf kayak begitu. Jadi berarti di alaihim yang pertama, kemudian melanjutkannya nggak mulai lagi langsung ghairil maghdubi boleh, atau pakai yang kedua. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini juga bagus. Paling bagus yang pertama tadi satu nafas. Kalau nggak sanggup pakai cara yang kedua, berarti di alaihim yang pertama boleh, kemudian langsung melanjutkan ghairil, atau berarti pada alaihim yang kedua, kemudian melanjutannya ulang dari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ini juga boleh. Jadi jawab ya pertanyaan Ustaz Sofi tadi. Kemudian imam waladdallin, pertanyaan saya semua dikirakan ini. Waladdallin itu begini. Waladdallin itu memang harus 6 harokat. Tadi waladdallin itu dohnya itu harus 6 harokat. Namanya mad lazimul fathal karimi atau kinni mutakhar. Dotnya itu harus 6 harokat. Dan harokat itu jangan kita selalu mengartikan 6 harokat itu dengan 6 ketukan. Ini 2 ketukan, 2 harokat itu 2 ketukan, bukan. Harokat itu artinya gerakan. Berarti cara ngitungnya bagaimana?
bagaimana? Bisa dengan gerakan jari tangan kita. Kalau kita baca kitab-kitab ilmu tajwid itu, harakah itu artinya fathul asabi wa dhammuha. Buka tutup jari tangan kita. Waladhdallin, segitu nah harakah. Dan cara hitungnya disesuaikan dengan marotibul qiraah tadi. Kalau temponya cepat, hitungnya cepat. Kalau temponya lambat, hitungnya lambat. Domnya itu harus 6 harokat, linnya boleh 2, boleh 4, boleh 6, tergantung mad alif disukun yang pertama tadi. Kalau nafasnya gak sanggup, sudah bagi 2 aja supaya gak bersiko. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi please waktu imamin tangan gak usah digerakin begitu ya. Gak usah. Link aja, link. Jadi domnya yang harus 6 harokat, linknya 2 harokat boleh, bahkan yang pertama matahari disukunnya 2 harokat. Demikian. Kira-kira Anda yang bisa sampaikan. Baik, ini luar biasa dari kemarin. Memang ini permasalahannya di imam dan imam yang datang dan khotib yang datang kemarin ini luar biasa. Ini karena yang pesertanya khotib sama imam semua, ya moderatornya ini bukan imam ini, ya. Kita buka kalau yang kedua, silakan. Namun mana? Ini sudah ada Oh, hasil. oh iya, Raden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya mampir di Pesantren Al-Hasaniyah, saya sholat Jumat, imamnya membaca kuliah rakaat pertama, keduanya qul huwallah. Boleh enggak kita baca rakaat pertama qul huwallah, rakaat keduanya kuliah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Kiai bertanya buat Kiai Raihan. Saya pernah Kiai sempat diminta jadi khotib Jumat Kiai. Dan pada waktu khotib Jumat itu ternyata ada jamaah yang ayan Kiai. Dan waktu ayan itu jamaah interupsi Kiai. Interupsi, saya bingung ini. Bagaimana dia? Ini kan bisa di kejadian lapangan dia ya. Bisa jadi nanti salah satu serta mungkin bingung ada jamaah yang sakit gimana? Nggak tahu yang khotibnya saking sigapnya dia turun kan gitu. Nah kira-kira menghadapi kondisi begitu bagaimana Kiai? Saya bingung lagi khotib mati terus gimana ya? Ini apa kata guru? Ini. Nah itu menghadapi kondisi seperti itu atau mungkin Kiai pernah menghadapi kondisi-kondisi yang di luar kebiasaan yang mungkin kita bisa jadi kita juga akan mengalaminya, maka itu kita perlu informasi-informasi itu. Yang kedua Kiai, penampilan itu penting dalam menyampaikan khutbah, tetapi madah juga penting ya. Nah dalam menyusun madah ini, menyusun konten khutbah kita itu yang paling baik simple tapi bagus, keren, top itu bagaimana nih? Itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya sih Ustaz tadi seperti hadir. Menyambung pertanyaan Bapak tadi mengenai intonasi dalam narasi khutbah. Kalau mungkin kita belum pernah jadi khotib ya, terus intonasinya mungkin tadi seperti dari lembut ke agak keras ya. Itu bagaimana proses latihannya Ustaz? Bagaimana proses latihannya? Karena memang untuk menjadi itu harus ada latihan. Bukan latihan di depan kaca dan bakalan istiqomah gitu ya.
Terus yang kedua untuk Ustaz Moni, sering mungkin kuping saya dari setiap perpindahan rakaat satu, perpindahan rakaat, si imam kadang kalimat takbirnya ucap hamzahnya lebih panjang. Allah. Nah itu apakah merubah arti atau makna daripada takbir tersebut? Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada 3 pertanyaan. Yang pertama Ustaz Jarwani, rakaat pertamanya kuliah, rakaat keduanya kulhu, itu boleh atau tidak? Jadi dari zaman kami sampai dengan terima kuliah kulhu ya. Yang kedua, pertanyaan untuk Ustaz Jarwani, jamaah ayan minta instruksi. Bagaimana kondisi kita? Apakah mengedepankan akhlak ataukah umur khutbah yang harus kita jalankan? Kemudian juga untuk Rehan terkait konten. Kemarin itu materi dakwah ya, tulisan materi konten. Bagaimana cara menyusun konten yang bagus, kreatif dan top dan keren tadi bagaimana ya caranya? Untuk Ustaz Jarwani, perpindahan rakaat tadi Allahnya lebih panjang ketimbang layarnya. Wow, kedengarannya Allah doakan. Untuk Ustaz Jarwani terakhir, narasi khutbah intonasinya pelan, kemudian berlanjut ke tinggi. Bagaimana cara proses latihannya? Apakah depan cermin atau di depan ini kedua? Silakan. Ya, alhamdulillah, kayaknya semakin hangat. Kalau lagi khutbah, kondisinya kita ini sedang menjalankan tugas. Ya, jadi kita tetap saja berada di tempat. Jangan turun dari mimbar atau dari tempat kita bertugas, karena kita sedang khotib. Jadi biarkan saja itu nanti ada DKM, ngurus masjid dan lain-lain. Bahkan juga kadang-kadang mungkin ada jamaah yang saking semangatnya bilang takbir atau kaget kayak kita, atau shollu ala nabi, kira-kira gitu. Kita tenang aja, tetap saja posisi kita sekarang ini sedang khutbah, sedang khotib, sedang menyampaikan risalah, bahasa gitu. Jadi jangan terganggu, jangan tergoda dengan yang kondisi terjadi apapun. Biar saja terus. Jadi jangan tiba-tiba yang ayat kita pegang apa, kita tolongin, terus kita angkatin dan lain-lain, nggak usah. Gitu. Kemudian berkaitan dengan konten, konten itu yang pertama harus update. Update itu sesuai dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman itu apa? Perkembangannya kedua harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat kita. Kalaupun kita harus menyinggung, maka menyinggungnya dengan santun, dengan baik, sehingga orang tidak merasa digurui atau merasa merasa tersinggung. Kadang-kadang kita kan nggak bisa nyinggung orang itu dengan cara-cara yang baik. Kadang-kadang to the point banget kira-kira gitu. Kadang-kadang memang ada suatu waktu memang harus begitu. Contoh, mau menyinggung jamaah yang pakai kaos sholat Jumatnya, ada nggak yang pakai kaos? Kan banyak. Itu kan nggak bisa kalau nyinggungnya itu nggak jelas kan gitu. Kira-kira gitu. Itu harus jelas nyinggungnya jelas. To the point, waktu to the point.
Jadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang mencintai Allah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kecintaannya kepada Allah luar biasa. Baju untuk menghadap Allah itu dia siapkan, kira-kira. Itu ada ayatnya juga, kira-kira itu sampai ayat. Masa kita mau menghadapi orang yang kita muliakan pakai kaos? Nah, harus begitu. Ya kira-kira. Kalau kita ngomongnya nggak jelas, itu orang masanya tadi yang pakai kaos merasa nggak? Nggak merasa, karena nggak jelas. Bias. Jadi kita punya baju khusus untuk menghadap Allah. Dia nggak merasa tersinggung, nggak merasa. Kalau yang pakai kaos harus ditunjukin langsung. Tapi kan kita tidak menyebutkan orangnya, betul? Kita tidak boleh menyebutkan orangnya, tidak boleh menghantam namanya, tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan orang. Ya. Para ustaz paham maksudnya ya? Ternyata konten itu harus jelas. Mau kemana arahnya khutbahnya itu? Jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang lebih dari 30 menit, itu orang udah bosan, gelisah. Mau kontennya bagus banget, itu jadi gak bagus. Khutbahnya jadi gak bagus. Nah makanya kalau mau bikin khutbah itu ada pembukaan, ada isi. Isinya juga dibagi lagi. Isinya itu dibagi. Mana titik tekannya gitu? Ada titik tekannya gitu. Ada stressing. Kalau nggak ada stressingnya, nggak menarik. Kira-kira gitu. Nggak ada stressingnya. Mau pakai stressingnya pakai cerita, mau ngambil perumpamaan. Yang lebih menarik lagi adalah ngambil pembelajaran dari pengalaman-pengalaman. Gitu. Orang-orang terdahulu, cerita-cerita orang-orang soleh, orang nabi-nabi dan lain-lain. Tapi kalau kita itu tadi kata Ustaz, kata kiai kita al-ngarahu kalau ngarang, sumbernya dari mana tuh? Ngarang ya, kira-kira gitu misalkan gitu. Itu orang malah bingung. Justru kita ini mah literatur harus banyak. Maka salah satunya harus punya buku-buku literatur. Tafsirnya apa yang Anda pegang? Mau tafsir Ibnu Katsir, Jalalain, apa atau Quraisyhab dan lain-lain, apa terserah. Anda harus punya pegangan itu. Jadi Anda bisa membuat konten itu, literatur itu ada ini, ada literaturnya bahasa. Jangan ngarang sendiri. Yang menarik nomor satu kalau kita bikin itu, setelah kontennya udah ada, kita sesuaikan dengan ayatnya apa yang cocok. Menurut para ahli tafsir, itu tafsirannya seperti apa? Jangan kita tafsirin sendiri, kira-kira gitu. Itu tadi, wa ukhra tuhibbunaha. Kan menurut pengertian kita, ada lagi yang sangat kita nantikan, yang kita senangi, yang kita cintai. Tuhibbunaha. Tapi para ahli tafsir apa itu? Menafsirkan kita nanti kalau literaturnya banyak, jadi kita tuh pede di depan orang semua lagi ceramah tuh begini. Karena gini maaf, kadang-kadang pas lagi ceramah keluarnya beda nih maaf, mulut nih. Ini maaf ya, tiba-tiba kok beda ini ngomongnya ke sana arahnya. Nggak sesuai dengan teks. Kata lagi. Nah, jangan supaya lebih teratur, maka teksnya itu tidak boleh melantur, maaf. Harus disesuaikan teks itu tadi. Jangan terlalu panjang, paling panjang 20 sampai 25 menit cukup. Kira-kira gitu ya, itu yang literaturnya. Kalau sudah ada ayatnya, apa hadisnya? Bagaimana para nabi dan orang-orang soleh memandang itu kira-kira gitu. Jadi harus apa? Kalau bisa lengkap. Jangan khutbah tuh bertakwalah kita kepada Allah. Orang-orang
dengan penuh kesungguhan. Amal soleh. Daftar semuanya, nggak ada datanya, nggak ada literaturnya. Orang takwa itu adalah orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dengan penuh kesungguhan dan menjauhi larangan Allah dengan penuh kesungguhan. Memang itu benar, tapi nggak ada literaturnya, nggak menarik. Kalau kami nggak menarik. Orang takwa itu seperti apa? Kira-kira gitu. Boleh pakai cerita, boleh, atau pakai apa? Kira-kira gitu. Ada ayatnya, ada hadisnya. Itu yang memperkuat argumentasi kita sehingga kontennya itu dapat dipertanggungjawabkan. Jangan menurut kita saja, kira-kira gitu. Itu sehingga itu menarik. Atau bicaranya cuma ilmu aja. Jihad itu artinya kesungguhan, bersungguh-sungguh dalam berbagai hal. Jihad dalam bentuk ilmu, jihad itu datar semua, Pak. Orang jadi mikir gitu doang, tadi bayar. Dapat berapa sih amplopnya? Masih amplop berapa deh? Dapat berapa sih amplopnya? Orang mau begitu ya? Emang banyak enak banget. Cuma jihad bersungguh-sungguh, nggak ada ayatnya, nggak ada hadisnya, nggak ada contohnya, sampelnya nggak ada. Jadi menurut kita itu nggak menarik. Baik-baik gitu kan? Itu konten, bagaimana ayatnya, bagaimana hadisnya, bagaimana kondisi saat ini kekinian. Tapi jangan menyinggung pemerintah, jangan menyebut nama, jangan menyinggung orang lain. Kita cuma mengajar. Kira-kira gitu. Itu ada satu lagi tadi. Bagaimana intonasi itu khutbah itu memang latihan Ustaz. Ustaz kita latihan. Dirinya juga latihan. Cuma jangan latihan di depan bini kedua aja. Kalau kata orang Jogol mah tapi kan. Berarti. Pokoknya latihannya itu begini. Latihannya kalau bisa sebenarnya kalau bisa nih latihan itu seperti orang penghafal Quran di sepertiga malam terakhir. Kalau sanggup, ya itu paling top latihan. Loh, kenapa? Karena kata-katanya itu akan menjadi berbobot. Nah, coba tadi. Qaulan tsaqila. Berat suaranya orang. Kalau kita ngomong saudara, kayak gitu. Jadi kita pelan-pelan, tapi karena sudah menghafal itu, jangan-jangan kita ini sudah menjadi orang-orang munafik. Jangan-jangan lidahnya kita getarkan dalam doa kita adalah juga lidah-lidah yang berumuran kata-kata haram. Jangan-jangan, tapi teksnya itu memang sudah di kepala sendiri dari sini. Jangan sampai ngandelin teks yang ada di sini. Kalau bisa tuh sudah maaf, saya dulu pernah punya guru itu. Kalau menghafal teks itu minimal bacanya 10 kali, hafalin 10 kali. Jadi walaupun nggak ada teksnya udah gitu, kita sudah Bismillahirrahmanirrahim. Anggap aja lagi mau jualan di pesantren. Saudara, ngomong aja. Mau depan kaca juga boleh. Dulu Ustaz Arifin Ilham juga begitu di kamar. Itu depan bantal-bantal guling jadi Alimul Tobo Sudomo dan luar biasa. Depan kaca lagi. Dia lagi I don't care with other person. Dia bilang gitu. Gimana? Ya, kalau Anda sih ditanya bagus. Ya, kalau orang lain gila sih ya. Orang lain beda lagi. Gitu kira-kira gitu saja. Jadi memang perlu latihan tadi pada malam sambil baca Quran, sedikit baca Quran, capek istirahat, zikir supaya kita punya kekuatan, keteguhan dalam menyampaikan. Jadi kalau lagi umroh atau haji, saya tuh
kan ada halakoh di Madinah, di Mekah. Terus saya duduk di situ, Ustaz, saya duduk di situ. Biar saya dapat giliran, saya ngaji. Minimal saya ini sudah pernah baca Quran didengerin oleh syekh-syekh yang ada di sana. Akhirnya apa? Ketika saya jadi imam, saya punya rasa percaya diri. Oh, bacaan Al-Fatihah saya ini udah didengerin oleh mereka. Karena saya bukan qori seperti kiai. Beliau qori, suaranya kan jelas, enak. Kira-kira gitu. Kalau khutbah juga sama. Saya rasa itu saya tahu dia. Bentar ya. Baik, terus. Oke. Di penghujung surah Al-Muzammil ada ayat yang berbunyi faqra'u ma tayassara minal Qur'an, maka bacalah yang paling gampang dari Al-Quran. Ini ayat memberikan dasar kepada kita bahwa ketika kita menjadi imam khususnya, bacalah yang paling kita hafal dan paling mudah untuk kita baca. Terutama kalau kita baru tampil sebagai imam sholat berjamaah. Sebab kalau kita ngimami di rumah dengan ngimami di masjid itu hawanya beda, atmosfernya berbeda. Di rumah itu apa vokal kita, tapi kalau udah jadi imam sholat di masjid, apalagi pas kita tengok tadi makmumnya kiai-kiai besar semua, itu apalah bisa rontok. Maka pilihan ayat yang paling gampang itu kita baca, tapi jangan juga dinamai nama guru, ya. Bukan begitu. Itu pengantar dari apa yang ingin saya jawab dari pertanyaan Ustaz tadi. Bagaimana kalau rakaat pertama baca dulu, rakaat yang kedua baca kuliah, sholatnya tetap sah. Tetapi kalau kita praktekkan seperti itu, jadi kita ketahuan kualitas ilmu kita. Itu yang pertama. Yang kedua, berarti kita nggak nyunah. Sunnahnya itu kita rakaat pertama membaca inna a'taina, rakaat kedua membaca qul, atau rakaat pertama kita baca kuliah, rakaat kedua kita baca qul. Sunnahnya seperti itu, berdasarkan urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Sekali lagi, berdasarkan urutan yang ada dalam mushaf Al-Quran. Sebab urutan dalam mushaf Al-Quran itu mayoritas ulama berpendapat itu tauqifi. Itu berdasarkan urutan yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi kita pakai seperti itu. Walaupun andai kata nggak berurutan, sholatnya tetap sah. Cuma kan kita nggak dapat pahala sunnahnya dan kita ketahuan kualitas keilmuan kita. Jadi rakaat pertama kita baca kuliah misalnya, berarti rakaat kedua pilihannya tinggal An-Nasr, Al-Lahab, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Nah, begitu. Pernah juga sih saya bermakmum di satu masjid atau musola, imamnya itu pertama membaca surah At-Takafur di rakaat pertama. Jadi rakaat kedua imamnya membaca surah At-Tin. Ya, kebolak ya. Yang bagus, yang nyunah At-Tin dulu, baru At-Takafur. Nah kita makanya sebelum tampil tolong dipersiapkan. Jadi harus ada i'dad, harus ada persiapan. Itu jawaban dari yang bisa saya sampaikan. Nah sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan kepada semuanya bahwa tolong hafalan kita tambah. Kita sudah menjadi imam sholat berjamaah, apalagi imam Jumat. Tolong hafalan ditambah, jangan itu dulu yang kita baca. Kalau makmum jamaah yang bukan imam, yang bukan khatib, apabila bacanya inna a'taina qul inna a'taina, itu juga karena ada yang lebih pendek lagi, nggak apa-apa. Tapi kalau kita imam jangan itu mulu, jangan sampai makmum kenalin
Imam siapa? Ustaz itu ya, baru bacanya itu lagi. Benar bacanya itu lagi. Kita jangan sampai seperti itu. Jadi tambah hafalan kita dan praktekin dalam pelaksanaan ibadah sholat kita. Terus ada lagi ya? Tadi yang Allah lagi banyak. Oh ya, Allah yang definisi. Hanya libatnya Allah gitu ya. Jadi kayak hamzah istifham itu mah ya, mempertanyakan Allah, apakah Allah lebih besar? Jangan. Jadi Allahnya yang banyak. Itu juga ulama tajwid memberikan keterangan bahwa biasakan 4 harakat saja. Biasakan 4 harakat saja. Allahu Akbar cukup sih. Gak usah berlebih. Untuk imam masih boleh 6 harakat, masih boleh, tapi biasakan 4 harakat. Allahu Akbar. Kayak sholat Idul Fitri Idul Adha itu kan takbirnya 7 rakaat di luar takbiratul ihram. Kemudian yang kedua 5 takbir kan, 4 harakat saja. Kecuali masuk rakaat yang kedua bangun dari sujud kan agak panjang itu sih ya. Yang penting takbiratul ihram standarnya 4 harakat. Jangan seperti orang adzan ya. Allahu Akbar. Itu imamnya bukan satu adzan. Jadi kita biasakan 4 harakat. Jangan hanya yang dipanjangkan, tapi lafaz jalalahnya yang kita panjangkan. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sudah dijawab semua. Kalau waktu memang dibatasi, nanti bisa berkembang. Tapi sebelum diakhiri ada yang perlu saya garis bawahi terkait pelatihan dan sertifikasi kita khatib dan imam. Untuk khatib ada tips khutbah atau tips menjadi khatib agar keren, agar bagus, agar baik. Setidaknya ada 5 tips dan ada 5 tips juga untuk kita menjadi imam, baik itu imam yang lain tapi khusus dengan imam saat khatib jemaah. Jadi masing-masing ada 5 tips, baik itu khatib maupun imam. Tips yang pertama untuk khatib ya adalah yang pertama up to date, temanya berkembang dan sedang in. Kedua, to the point, langsung pada intinya, jelas dan tidak terlalu panjang. Yang ketiga, punya kedudukan dengan memperbanyak literasi. Gampangnya dipakai saja yang kita ngaji malam Senin dengan guru kita Tuan Haji Jaini, ya kan, berarti pakai Quran, tafsirnya ngambil di situ. Malam Selasa begitu, malam Rabu misalnya Hidayatus Salikin, ya, Hidayatul Hidayah misalnya, dari situ diambil. Semakin banyak dudukannya, caranya pakai kitab yang kita udah pakai ngaji. Ada hadis arba'in kalau malam Kamis. Nah, itu kitabnya jangan, meskipun lebaran jangan dipakai buat bungkus KB, simpan. Malam Selasa Ustaz Ahmad Abdullah ada Safinatul Najah, itu dibahas kemarin tentang Allah, ya kan, nggak boleh putus juga. Nah itu kitabnya kan murah itu, ya beli aja direct di pasar malam. Ada pasar malam? Ada pasar malam yang malam minggu AMD. Itu di pojokan dekat kali ada yang dagang kitab itu. Samping tukang gorengan, depan nah, depan tukang gorengan tuh itu tukang kita malam minggu. Nah itu dagang juga. Nah dulunya teman gitu. Yang keempat, ya kan, boleh dengan cerita, tapi harus bersama, tidak al-alamu gitu ya. Yang kelima, kemarin sama non diskriminasi, tidak menyebut nama,
tidak menyebut orang. Ya, silakan cerita tapi tidak menyebut nama. Yang kedua, tips menjadi imam bagi khutbah dan khatib Jumat. Yang pertama, tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Tahu tajwidnya, faham di mana berhentinya. Jadi tajwidnya diperbagus dan paham di mana berhentinya, ya, di mana wakaf dan tidaknya. Yang kedua, metode menjadi imam sholat Jumat yaitu metode tadbir, dan itu dirujuk kepada kita yang keluar dari sini. Siapapun imam kita saat khatib Jumat, ya, maka yang dipakai adalah marotibut tadbir, metode tadbir. Ya, itu yang disampaikan ke kita. Yang ketiga, yang dipakai meskipun banyak riwayat, kemudian banyak lagu, ya kan, kita memakai riwayat Hafiz bin Hasim ala Tariqi Syafi'iyah yang sering kita baca dan sering kita baca guru kita, dengan catatan satu ayat per ayat, dua akhir ayat, satu nafas kalau kuat. Kalau nggak kuat berarti banyak-banyak lihat YouTube-nya Ustaz Jarwani. Dia sering tuh ngapalin, kan? Kalau kagak kuat nafas, nah ikut jangan di situ. Ya. Yang keempat, tipsnya jangan sembarangan kita milih ayat dan surat, tapi cari yang paling hafal dan paling bisa. Jadi dari rumah udah paling hafal dan paling bisa, itu yang kita baca. Yang kelima, suratnya, ya, tadi terkait surat yang kita baca salah Fatihah, tauqifi. Tauqifi ini berurutan. Yang sudah disampaikan contohnya dari Ina ke Atin. Yang benar Atin baru ke Ina. Biar nggak salah baca. Dan ditutup kedua-duanya oleh guru kita, baik khatib dan imam. Mohon setelah keluar dari pelatihan dan sertifikasi ini, laksanakan dua hal. Yang pertama, ya, banyak-banyak kita talaki, ngebenerin bacaan kita. Jadi contohnya kalau umroh atau haji, itu banyak imam-imam masjid itu halakoh kita belajar. Cuman kan hajinya nggak berangkat-berangkat, umrohnya juga makin mahal. Ya, caranya cari aja di mana Ustaz Haji Alwani ngopi. Ya, di sinilah kita bisa mengerjakan kita. Ya, jadi alaikum bil mujalas syatir ulama. Kalau pesantren kalau di Ciputat silakan ke Madinatul Ilmi. Pondok pesantren Madinatul Ilmi di Ciputat. Ya, itu ada 3 hektar. Kalau lagi main ke Banten, lagi ziarah, nah ini boleh nambah destinasi ziarah kita. Kita biasa ke Banten lama, ya kan, boleh mampir ke pesantren beliau, ya, ada 12 hektar di Baros. Nah, boleh, itu banyak penjualnya, jadi lumayan orang boleh gratis ya. Terakhir, mau imam atau khatib biasakan 4 harokat. Dengan 4 harokat itu bukan ketukan tapi gerakan. Insya Allah selamat, aman, lancar. Itu saja mungkin yang disampaikan, karena memang sudah layaknya makan sop tangkar, ya. Jadi saya akhiri sebagai moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang diucapkan pada guru kita. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali dalam keadaan sehat walafiat, banyak umur dan kemanfaatan, dan mudah-mudahan kita bisa berakhir pelatihan kita imam yang masih dengan terus membantu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kaya kembalikan kepada MC kita Ustaz Ade. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah,